Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi serta salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Tentu kalian udah nggak asing lagi di channel ini ya melihat muka saya. Tapi kan akan saya perkenalkan lagi, nama saya adalah Fauzan Hafiz. Saya dari kelas 11 MIA, Sekolah Indonesia, Kota Kinabalu. Dan pada hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang awam, yang umum dan juga berkesan lah. Ya paling anak SD juga udah tahu soal kisah ini. Yaitu kita akan menceritakan sebuah kisah mengenai seorang nabi, seorang rasul yang sangat istimewa di mata kita dan juga di mata Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, untuk memulai kisahnya kita mengenal lebih dulu lah siapa itu Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ialah seorang anak, seorang putra dari ayah bernama Azar. Ayahnya Nabi Ibrahim ini, beliau bekerja sebagai seorang pembuat ataupun pemahat patung berhala yang akan mereka sembah nantinya. Nah, pas kecil ini Nabi Ibrahim itu ya sering nemenin ayahnya bekerja lah. Sampai suatu saat Nabi Ibrahim juga penasaran gitu. Akhirnya Nabi Ibrahim bertanya sama ayahnya, "Wahai ayah, apakah engkau yakin bahwa patung yang selama ini kau buat, yang selama ini kau pahat, layak disebut sebagai Tuhan?" Yang mikir aja gitu, di posisi ayahnya sekarang ya. Misal kita nih lagi buat sesuatu, terus anak kecil nanya sesuatu hal yang kayak gitu loh. Misal kita lagi buat tanah liat untuk tugas kerajinan, lantas anak kecil nanya gitu, bang, itu ngapain sih buat kerajinan tangan kayak gitu? Emang fungsinya apa? Ya kita juga otomatis males gitu kan, kita juga males mau ngejawab. Sama seperti posisi ayah Nabi Ibrahim saat itu. Ya ngapain dijawab gitu, kita lakuin aja. Ini adalah kewajiban kita sebagai, kalau kita sebagai seorang pelajar, kalau ayahnya Nabi Ibrahim sebagai seorang pemahat patung. Nah, akhirnya ya udah ayahnya nggak ladenin lah, dia nggak ngejawab apapun soal pertanyaan Nabi Ibrahim itu. Ya singkat cerita untuk meminimalisir durasi. Nabi Ibrahim itu beranjak dewasa, dia sudah mulai besar lah istilahnya ya. Suatu hari penduduk setempat sedang mengadakan acara tahunan, yaitu untuk keluar kota pergi berburu. Nabi Ibrahim ya nggak mau ikut-ikutan gitu. Akhirnya Nabi Ibrahim berbohong kalau nggak, saya nggak ikut dulu kali ini karena saya lagi sakit. Padahal beliau lagi nggak sakit gitu. Beliau berbohong untuk sebuah kebaikan. Nah, pas penduduknya itu udah pergi itu keluar ke kota, akhirnya tinggal Nabi Ibrahim sendirian di dalam kota tersebut. Akhirnya Nabi Ibrahim membawa sebuah kapak ya. Beliau mendatangi tempat berhala-berhala mereka itu diletakkan. Akhirnya Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala tersebut, sampai Nabi Ibrahim itu menyisakan satu doang berhala yang paling besar dan paling diagung-agungkan oleh penduduk situ. Akhirnya Nabi Ibrahim mengalungkan kapak tersebut yang digunakan untuk menghancurkan para berhala di leher berhala yang paling besar tersebut. Terus Nabi Ibrahim pulang. Sesampainya penduduk ke kota tersebut, ke tempat tersebut, mereka kaget dong. Mereka ya kaget terus marah. Siapa yang menghancurkan Tuhan kami? Mereka adalah Tuhan kami, kenapa harus dihancurkan? Gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah. Akhirnya mereka curiga sama Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Ibrahim satu-satunya penduduk yang ada di kota yang gak ikut serta dalam acara tahunan tersebut gitu. Akhirnya dipanggillah Nabi Ibrahim ke hadapan Raja Namrud. Akhirnya sang raja itu bertanya pada Nabi Ibrahim, "Oh Ibrahim," ini kalau bahasa kita. Sudah tentu kalau orang-orang zaman dulu nggak mungkin bahasa kayak gini gitu. Tapi supaya rileks aja kita pakai bahasa kita lah, bahasa yang mudah dimengerti. Raja Namrud bilang, "Oh Ibrahim, ini para berhala-berhala ini sudah hancur.
hancur berkeping-keping. Sekarang jelasin sama saya, apa yang telah kamu lakukan pada berhala tersebut. Kalau kita di posisi Nabi Ibrahim, kita selang gitu kan, kita kaget, kita takut. Tapi Nabi Ibrahim enggak. Beliau dengan tegar, dengan tegas, dengan berani, beliau mengatakan, oh sorry, bukan saya kok lakuin. Saya mah nggak tahu apa-apa. Saya nggak lakuin apa-apa pun sama sekali gitu. Saya nggak pernah nyentuh berhala tersebut. Loh tuh lihat tuh, itu kan ada berhala tuh satu. Terus ada kapak di lehernya. Kenapa nggak kalian coba tanya sama Tuhan kalian apa yang telah Tuhan kalian lakukan kepada berhala-berhala yang lainnya? Akhirnya Raja Namrud, yang nggak masuk akal gitu kan pernyataannya. Akhirnya Raja Namrud bilang, ngawur lah Ibrahim, ngaco. Mana mungkin berhala bisa membunuh berhala yang lainnya? Bergerak aja nggak bisa, bahkan berkata-kata aja nggak bisa. Sebagai seorang berhala gitu nggak bisa berkata-kata. Dia cuma hanya bisa diam mematung. Nah, kena skakmat di sini ya. Nabi Ibrahim akhirnya bilang sama Raja Namrud, iya juga, emang berhala itu nggak bisa bergerak, berhala itu nggak bisa membunuh, apalagi berkata-kata doang aja nggak bisa gitu. Tapi dengan segala sifatnya, dengan segala kekurangannya itu, kenapa kalian membuat ataupun mencap berhala itu sebagai Tuhan kalian? Bukankah Tuhan ialah sosok yang memberi rezeki pada kita semua? Bukankah Tuhan ialah sosok yang selalu ada ketika kita sedang kesusahan ataupun sedang senang? Bukankah Tuhan itu selalu ada bersama kita? Lantas Tuhan kalian ini gak bisa gerak, gak bisa bunuh, bahkan gak bisa berkata-kata sekalipun. Kenapa kalian mencap berhala itu sebagai Tuhan kalian? Lantas penduduk setempat itu terdiam. Ya otomatis terdiam lah ya. Kita juga ya gak tahu mau ngomong apa gitu. Udah diskakmat gitu, kita gak tahu. Tapi Raja Namrud ini mewakili perasaan kita sebagai remaja. Nah, ini adalah sifat yang harus kita singkirkan dari hati kita. Yaitu sifat kekanak-kanakan, sifat tamak, sifat rakus, dan juga sifat sombong. Dengan segala kesombongan dalam hatinya, Raja Namrud itu langsung memerintahkan para prajuritnya untuk mengeksekusi ataupun menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim itu digiring. Kita ini kalau dengar kata-kata eksekusi, hukum, masuk ke siswan aja itu udah takutnya setengah mati. Tapi ini Nabi Ibrahim ingin dihukum mati, tapi tetap santai gitu, kayak nggak ada beban. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim pun diikat di sebuah tiang. Saya juga kurang tahu ya tiang atau apa gitu. Pokoknya beliau diletakkan di sebuah tempat. Lantas dinyalakan api yang berkobar sangat besar, yang sangat membara, yang sudah tentunya akan membakar seluruh tubuh seseorang yang berdiri di atas api tersebut. Tapi alangkah terkejutnya mereka karena Nabi Ibrahim tidak terbakar sama sekali. Bahkan luka bakar, luka gores nggak ada sama sekali di tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa demikian? Karena pada surah Al-Anbiya, kalau nggak salah itu surah Al-Anbiya ayat ke-69, Allah itu berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Artinya, wahai api yang sedang bergejolak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, jadilah engkau sejuk serta salam sejahtera ataupun serta memberi keselamatan pada Ibrahim alaihissalam. Akhirnya dengan firman Allah tersebut, api juga hamba Allah. Maka ketika Allah memerintahkan api untuk sejuk dan memberi keselamatan bagi Nabi Ibrahim, ya api juga nurut. Maka api tersebut tidak membakar Nabi Ibrahim, dan api tersebut hanya memberi keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya seketika penduduk pun terkagum-kagum dengan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan akhirnya mereka pun mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu untuk menyembah satu Tuhan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dari kisah ini kita dapat mendapatkan
banyak sekali ilmu. Bukan ilmu pengetahuan doang, tapi ilmu hakikat, ilmu hikmah. Kita dapat mengambil ilmu hikmah dari kejadian ataupun kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu, kita itu nggak boleh takut, nggak boleh gentar untuk menyebarkan ataupun mendirikan sebuah kebenaran. Sebagaimana Nabi Ibrahim itu tidak pernah takut untuk menghancurkan para berhala yang sudah tentunya sangat beresiko gitu ya, menghancurkan para berhala yang dianggap Tuhan pada saat itu, dan juga menantang Raja Namrud. Nah, yang kedua, sebenarnya kita itu boleh aja kita bohong. Kita bohong itu boleh, tapi untuk sebuah kebaikan. Misal, ada teman kita lagi dikejar-kejar sama preman, nggak ada alasan gitu, nggak ada utang, nggak ada apa, tiba-tiba dikejar. Setelah dikejar, teman kita tuh bersembunyi di satu tempat, dan kita tahu keadaannya dia lagi dikejar oleh orang jahat gitu. Lantas kita di tempat tersebut, orang jahat itu tanya sama kita, lihat nggak orang ini? Untuk menyelamatkan teman kita boleh aja berbohong. Oh nggak lihat. Tadi sih saya lihat dia lari, tapi ke arah sana. Padahal dia lagi di belakang kita. Dia lagi bersembunyi di sebuah rumah. Kita boleh bohong kayak gitu. Untuk apa? Untuk sebuah kebaikan. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berbohong untuk tidak ingin mengikuti acara tahunan tersebut. Oke? Yang ketiga, kita harus berikhtiar sebisa kita. Lantas, fatawakkal 'ala Allah. Kita bertawakal sama Allah, hasilnya kita serahin. Contohnya apa? Contohnya Nabi Ibrahim berikhtiar. Beliau menghancurkan berhala-berhala, beliau bertakwa secara terang-terangan di depan Raja Namrud dan juga penduduk setempat bahwa berhala itu tidak cocok lah, tidak pantas untuk disebut sebagai Tuhan. Beliau sudah berikhtiar, lantas dia bertawakal pada Allah bahwa akan ada hukuman yang menantinya. Beliau bertawakal, ya Allah, kalau Engkau mematikan aku dalam kondisi seperti ini, maka aku akan mati syahid karena aku telah memperjuangkan agamamu, ya Allah. Namun jika Engkau menyelamatkanku dan Engkau memutuskan untuk memanjangkan umurku, maka aku akan menyebarkan agamamu, ya Allah. Maka aku bertawakal padamu, sisanya hamba serahkan padamu, ya Allah. Itu adalah ilmu hikmah yang bisa kita simpulkan ataupun bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebenarnya masih banyak kisah Nabi dan Rasul yang sangat-sangat menginspirasi dan juga sangat mengesankan gitu. Tapi kenapa saya mengambil kisah Nabi Ibrahim? Karena ini related sama kita yang sebagai seorang remaja gitu. Kita juga punya sifat sombong, mau menang sendiri, nggak mau dinasehatin. Kita juga punya sifat tersebut gitu. Makanya dari kisah ini kita dapat menyimpulkan bahwa kesombongan kita, segala kelebihan kita, walaupun kita seorang raja, kita itu tidak boleh merasa paling benar, tidak boleh merasa sombong, dan tidak boleh merasa tidak ingin dinasihati gitu. Karena apa? Karena kebenaran bukan datang dari kita yang pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, tapi kebenaran itu datang dari orang-orang yang berilmu, dari orang-orang soleh, dari orang-orang yang alim. Nah, mungkin itu sedikit kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk video ini saya cukupkan sampai sini doang. Sekali lagi saya mohon maaf kepada teman-teman kalau penyampaiannya kurang menarik, kalau banyak yang kata-kata yang belibet, banyak gugupnya, ataupun banyak kekurangan lah pokoknya. Pokoknya saya minta maaf karena saya juga bukan seorang pembicara, saya juga masih ilmunya sedikit. Jadi kalau ada kesalahpahaman atau kesalahan murni dari saya, tolong dinasihati ataupun ditegur. Boleh secara pribadi ataupun tulis di kolom komentar di bawah. Sekian dari saya, nama saya Fauzan Hafiz
dari kelas 11 MIA Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Dan video ini saya persembahkan untuk menunaikan tugas pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.